Haleluya, Shalom, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 September 2023. Saudaraku yang terkasih, di pagi yang cerah ini, saudara, mari kita memuja syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa saudara memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kolose 1 ayat 21 sampai dengan 23 dan Injil Lukas 6 ayat 1 sampai dengan 5. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, saudara, kita diperintahkan untuk menjadi lain dengan dunia. Paulus menasehati kita, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Saudaraku, hidup kekristenan saudara haruslah hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan tidak boleh dikuasai oleh hawa nafsu. Di mana mau hidup dalam pertobatan sejati. Pada sisi lain, orang Kristen juga harus mempunyai standar moral ilahi, yaitu hidup kudus dan menjadi serupa dengan Kristus. Dulu memang kita adalah anak-anak gelap, anak-anak dunia yang seperti anak tak mengenal bapaknya dan tak mengenal tempat tinggalnya, saudara. Dulu hidup kita jauh dari Allah Bapa yang penuh dengan lumuran dosa. Dikatakan, kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Kolose 1 ayat 21. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kita yang penuh dosa, saudara, masih tetap dikasih Allah dan ingin menyelamatkan kita dari lumpuran dosa. Kasihnya ini ditunjukkan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, saudara, wafat tergantung di atas kayu salib. Dan karunia ini diberikan cuma-cuma oleh Bapa kepada kita yang mau percaya kepadanya dan putranya Yesus Kristus. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Haleluya. Roma 3 ayat 24. Dengan kematian Yesus Tuhan di atas kayu salib, kita telah diperdamaikan, dibersihkan, dan dimurnikan, saudara. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk mendapatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 22. Kita telah kudus, saudara. Telah dibersihkan dari segala noda dosa. Seharusnya lah kita mempertahankan kekudusan yang telah kita terima ini dengan penuh iman. Maka hari ini, saudaraku yang terkasih, Paulus menasihati kita sekalian. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan kamu digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus,
telah menjadi pelayannya. Kolose 1 ayat 23. Saudaraku, memang tidak mudah bagi kita untuk tetap bertahan dalam iman di dalam kehidupan yang penuh tantangan dan pencobaan ini, saudara. Dunia yang seluruhnya telah dikuasai iblis merayu dengan tipu muslihatnya agar kita tertarik mengikuti dia. Si bapak pembohong itu, saudara, selalu mengintimidasi kita di setiap kesempatan, di setiap ada celah sedikit pun. Dia akan masuk, saudara. Agar tidak ada celah, kita harus berdiri tegak dan tegap dalam keadaan waspada dan berjaga-jaga dalam penuh iman kepada Kristus. Tetap selalu memakai perlengkapan senjata Allah yang telah diberikan kepada kita. Tetap selalu setia kepada Sang Junjungan kita, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Jangan lelah, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Saudaraku, perenungan hari ini, saudara, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya kita semua telah ditebus oleh darah Kristus yang tergantung di kayu salib. Yesus rela mengorbankan nyawanya bagi kita semua yang penuh dosa ini, saudara, agar kita kembali menjadi kudus dan kita kembali menjadi anak Bapa. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Galatia 4 ayat 6. Nah, apa balasan kita dengan karunia yang besar yang diberikan Yesus Tuhan kepada kita ini, saudara? Dia telah rela mengorbankan nyawanya bagi kita orang-orang berdosa agar kembali menjadi kudus. Apa yang dapat kita berikan kepada Yesus atas pengorbanannya itu? Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau menuruti yang dinasihati oleh Paulus hari ini. Harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kita terima ini. Tetaplah setia dan taat mengikuti Yesus Kristus Tuhan kita, dan selalu waspada, berjaga-jaga dalam iman. Kasih Yesus yang besar telah mengorbankan nyawanya bagi kita semua sehingga kita kembali kudus, dan biarlah oleh kuasa Roh Kudus kita dimampukan untuk dapat selalu tekun dalam iman dan tetap teguh dan selalu setia dan taat kepadanya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.